Shalom semuanya. Di Tuhan kita bisa bersekutu, khususnya di ibadah kaum pria. Kita percaya kita masih dapat menyenangkan hati Tuhan melalui persekutuan ini meskipun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, membuat kami mengerti dan memahami sehingga kami dapat menghidupi kebenaran ini. Pakai hamba-Mu untuk mengatakan apa yang ingin Kau katakan Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Malam ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir dan kami percaya kehadiran-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Malam ini Tuhan kami mohon kebenaran-Mu. Tuhan sampaikan isi hati-Mu secara khusus kepada kami masing-masing dan berikan firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, agar melalui kebenaran-Mu yang kami dengar malam ini, sungguh mengubah seluruh pandangan kami. Kami menyerahkan pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun malam ini ibadahnya bagi kaum bapak, tapi ibu-ibu yang hadir senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah kaum bapak melalui via Zoom. Ini suatu anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita akan berbicara mengenai tema mengenakan kasih Kristus. Tentu tema ini sangat mudah kita ucapkan, kita ungkapkan dengan kalimat dan berbagai argumentasi. Tetapi sebenarnya tema ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Sebab kalau itu berbicara mengenai kasih, itu harus berangkat dari sikap hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kasih Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bahwa kasih itu harus ditujukan yang pertama kepada Allah. Itu harus kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Berarti seluruh hidup kita harus kita persembahkan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua, di samping itu kita juga harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri.
Nah, pada kedua hukum inilah Tuhan Yesus berkata, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita bisa melakukan kedua hukum ini secara real di dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang luar biasa. Kasih itu bicaranya, jangkauannya itu sangat luas. Biasanya orang mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan, kalau kita mengenakan kasih Kristus, kita juga harus bisa mengasihi musuh kita. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi ini adalah perintah Allah. Kita akan belajar mengasihi musuh kita yang sudah melukai kita. Bahkan Petrus sendiri pernah suatu kali, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Petrus menawarkan pengampunan bagi orang Yahudi itu adalah 7 kali. Tetapi Petrus sendiri mengungkap, bukankah 7 kali? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan 7 kali kali 70 kali. Alias dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan kita tidak terbatas. Memang ini tidak mudah, tetapi bagi kita yang sudah akil balik atau yang sudah mengenal kebenaran dan bertumbuh dalam kedewasaan iman, suka atau tidak suka kita harus mengampuni setiap yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak membereskan hal ini di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak berkenan. Bahkan di dalam suatu perumpamaan Tuhan Yesus, kalau engkau mengingat kepada saudaramu, tinggallah persembahanmu, pergilah berdamai, setelah itu baru datang kembali, baru kamu berdoa dan beribadah. Jadi kalau kita mau mengenakan kasih Kristus dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh memperagakan kasih itu. Sebagaimana Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dia berkorban nyawa untuk kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang yang telah melukai kita. Di dalam 1 Yohanes 4 juga dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita saling mengasihi, itu menunjukkan bahwa kita itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dikatakan itu lahir dari Allah. Nah, itu adalah ciri orang yang lahir dari Allah dalam bentuk dia mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada musuh yang melukai kita pun kita harus belajar mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, dikatakan dalam ayat yang ke-8, di dalam Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Ini adalah hal yang ditunjukkan oleh Tuhan.
Kita harus sungguh-sungguh mengasihi siapapun tanpa kecuali, sebab kasih itu tidak bersyarat. Meskipun walaupun orang sudah melukai kita, kalau kita memiliki kasih Kristus, kita akan mengampuni mereka, bahkan berdoa untuk mereka. Ini adalah ciri anak Allah yang sudah akil balik, bagaimana dia bisa mengenakan kasih Kristus. Kasih Kristus itu tidak cukup diucapkan, dikalimatkan dengan bahasa, tetapi kasih Kristus itu harus berangkat dari sikap hati lewat perbuatan yang terpancar dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak mau mengasihi manusia yang kelihatan saja, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Jadi bagi kita, tidak ada syarat kita tidak mengasihi. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan mengutus putra tunggalnya sebagai jalan perdamaian. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, hanya oleh anugerah. Hanya oleh kasih karunia, bukan perbuatan baik kita. Jadi Tuhan Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah selayaknya kita juga memperlakukan sesama kita manusia. Kalau kita mengasihi, maka kita berasal dari Allah. Dan orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Kita harus periksa diri kita dengan jujur. Apakah kita sudah mengenakan kasih Kristus atau belum? Kita harus koreksi diri kita. Bagaimana kita memperlakukan orang? Kalau kepada orang yang kaya, kita bisa lebih hormat. Yang punya kedudukan, kita lebih hormat. Yang punya pangkat, kita lebih hormat. Tapi kepada orang yang susah, apakah kita juga memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan orang yang terhormat? Seperti itu. Itu berbicara adalah sikap hati. Ini tidak nampak. Ini tidak kelihatan. Tetapi ekspresi kasih itu pasti bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Apakah dia mengasihi dengan tulus atau tidak. Nah, di dalam 1 Yohanes 4, di dalam ayat yang keempat, dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-12 dikatakan demikian, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kasihnya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah menganugerahkan kita bagian di dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ayat 16, dan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita mengenal Allah, kita ada di dalam kasih. Jangan sampai kita sebagai orang percaya yang menjadi dasar pengajaran kekristenan adalah kasih. Tetapi dalam kenyataannya,
Seberapa banyak di antara kita yang mewujudkan kasih itu secara konkret? Atau kita mengasihi hanya kepada orang-orang tertentu yang kita kenal? Apakah kita mengasihi hanya kepada sekelompok orang yang kita pandang untuk mengasihi? Pada panggilan untuk mengasihi itu bagi semua orang. Bahkan dalam hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab kita sadar tidak ada orang yang membenci tubuhnya. Tidak ada orang yang membenci bagian tubuhnya. Sekalipun ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tanda kutip tidak sempurna. Tetapi dalam keadaan demikian pun orang itu tidak akan membenci tubuhnya. Dia akan berusaha merawatnya. Apalagi kita bersyukur Bapak Ibu, kita memiliki kelengkapan tubuh yang sempurna yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan Paulus sendiri membahasakan kasih itu dalam aspek yang lebih luas. Yang lebih luas jangkauannya di dalam 1 Korintus 13 kalau kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Paulus meringkas hukum kasih itu begitu sempurna. Bahkan Paulus mengumpamakan hal ini dalam ayat pertama. Di dalam 1 Korintus 13 ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bayangkan kalau orang bisa memiliki 7 bahasa saja, waduh, orang itu punya kebanggaan tersendiri. Punya keunggulan sendiri. Benar gak? Kita bisa bahasa Inggris, bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Belanda, dan seterusnya. Tetapi Paulus mengumpamakan kalau seseorang bisa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau orang itu tidak memiliki kasih, sama sekali tidak ada gunanya. Dia itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini sesuatu yang harus kita peragakan. Kasih itu harus kita wujud nyatakan. Bukan hanya dipercakapkan, diperbincangkan di dalam pada saat kita seperti malam ini. Di dalam ibadah kita melalui Zoom, ibadah hari Minggu. Justru kasih itu harus kita wujud nyatakan secara konkret di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus perkarakan ini. Kita harus perkarakan ini. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Sangat mudah kita mengucapkan kasih, aku mengasihi engkau. Tahu jauh-jauh seberapa banyak kita mengasihi pasangan kita dengan tulus. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Apakah dengan kasih atau dengan cercaan? Waktu kita lagi pacaran, kita begitu mengasihi dia. Begitu kita mencintai dia. Dan apapun rela kita korbankan untuk orang yang kita kasihi. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita sudah punya anak, apalagi yang sudah punya cucu, apakah kita tetap mengasihi pasangan kita? Apa karena dia sudah melebar ke kanan dan ke kiri, sudah tidak cantik seperti masa muda, mulai keriput, apakah kita tetap mengasihi pasangan kita? Atau kita melirik tetangga kita,
Waduh, dia masih muda, dia cantik, kita mulai main mata, kita mulai memandang, itu berbahaya, hati-hati. Ini sederhana, ini nyata. Tidak usah kita bisa jauh-jauh, kita praktekkan ke orang sekitar kita, terutama pasangan kita, terutama anak-anak kita, keluarga kita, baru kepada masyarakat luas. Biar malam hari ini saya rindu setiap kita yang ada di GSKI Perdata maupun wilayah lain, kalau malam ini ada yang hadir, ayo kita belajar untuk mengenakan kasih Tuhan. Paulus di dalam ayat yang kedua dalam 1 Korintus 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Waduh, biasanya kalau orang yang punya karunia itu punya kebanggaan. Apalagi punya karunia yang bernubuat. Tidak semua orang itu memiliki karunia nubuat. Mungkin orang bisa berbahasa roh, tetapi belum tentu orang bisa bernubuat. Orang yang bernubuat itu minimal sudah memiliki 3 karunia. Yang pertama, dia bisa berbahasa roh. Yang kedua, dia bernubuat. Yang ketiga, dia menafsirkan bahasa roh tersebut. Dan orang yang punya karunia nubuat ini biasanya punya kebanggaan tersendiri. Tetapi hal ini tidak ada artinya, kata Paulus. Bahkan dia mengetahui segala rahasia. Bahkan memiliki seluruh pengetahuan. Bahkan punya iman, waduh, yang bisa memindahkan gunung. Tapi kalau dia tanpa kasih, sama sekali tidak ada gunanya. Jadi prestasi pelayanan yang kita lakukan tanpa kasih adalah sia-sia. Jangan kita coba-coba saat berlomba-lomba, aku mau jadi pendeta top, pendeta yang hebat, pendeta yang kondang, diundang sana, diundang sini, supaya, waduh, masuk TV, masuk media massa, apalagi, waduh, jangan. Kita melayani dengan tulus kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Pelayanan kita itu harus berangkat dengan kasih. Justru kalau Tuhan percayakan kita melayani, ini kehormatan. Kehormatan kita untuk mewujudkan kasih Allah. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan ketulusan, dengan kasih. Dan mereka menjadi bagian hidup kita. Kesusahan mereka menjadi kesusahan kita. Penderitaan mereka menjadi penderitaan kita. Kita harus memiliki beban kepada orang-orang yang kita layani. Justru menjadi pendeta itu jangan dipikir sederhana. Justru jadi hamba Tuhan itu, waduh, kita dituntut lebih. Kita dituntut mengasihi, melayani tanpa pamrih. Bahkan kita bersedia menjadi hamba bagi mereka. Kadang-kadang orang jadi hamba Tuhan, kepengen dikenal, dihormati, pada hamba itu siap diperlakukan tidak adil. Kita yang benar saja bisa dipersalahkan, apalagi kita nggak benar. Makanya jadi hamba Tuhan itu, waduh, itu bukan sederhana. Tetapi saya percaya jemaat GSKI Perdatam ini adalah jemaat yang terus bertumbuh di dalam pengembalaan Pak David Alam bersama staf yang ada, beberapa sahabat saya, kita pernah bersama, dan saya rindu GSKI Perdatam itu
menjadi wadah pelayanan yang memberkati jemaat. Justru gereja itu harus berangkat dari kasih. Justru mewujud nyatakan kasih itu sangat bagus. Nah, ini kesempatan kita melayani mereka. Ini anugerah. Nah, kalau kita melihat dalam kenyataannya, banyak hal yang terjadi. Kita jangan mempercakapkan kesalahan orang. Jangan mencurigai orang. Jangan memfitnah orang. Kenapa? Sebab kasih itu sabar. Kita sabar ya, Pak David. Kalau kita udah benar, udah melayani, diomongin sabar. Siap diperlakukan tidak adil, sabar. Waduh, kuping saya panas, sabar. Nah, itu wujud seorang hamba Tuhan itu harus sabar. Itu adalah ditempa. Kalau tidak siap ditempa, jangan jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu siap dibanting. Nah, memang nggak enak waktu dibanting itu, menyakitkan. Tetapi kita sabar. Terus yang kedua, kasih itu murah hati. Waduh, dia udah omongin kita, jelekin kita, fitnah kita. Waduh, kita disuruh murah hati. Nah, ini kita praktekkan. Itu yang Kristus lakukan. Dia datang bukan kepada orang benar. Dia datang mencari orang yang berdosa. Justru gereja itu seperti yang sering kita dengar itu adalah bengkel. Untuk memperbaiki manusia-manusia dari yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nah, berarti gereja ini isinya orang-orang yang perlu diperbaiki. Kalau dia tidak ada ke gereja lagi, berarti dia udah merasa benar. Hati-hati. Justru kita itu harus bertumbuh terus sampai kita menutup mata. Ya. Terus kasih itu tidak cemburu. Wah, melihat dia kok dipakai, saya nggak dipakai. Nggak boleh ya. Nah, saya rasa nggak ada. Semua kita itu tidak cemburu. Ya, kok saya udah melayani pulang tahun, nggak dipromosikan. Kok dia baru? Nah, ini juga nggak boleh punya pikiran. Tuhan bisa memakai kita dimanapun. Dan di tempat dimanapun. Nah, dan kasih itu juga tidak memegahkan diri. Nah, ketika kita punya posisi, kita dipakai Tuhan, ingat jangan membanggakan diri, ya. Juga tidak boleh sombong, ya. Sebab orang yang sombong itu lawannya Tuhan. Nah, seperti Agus ini ya, Pak Agus ini hadir juga kan sudah menjadi anggota DPRD. Posisi udah enak, anggota dewan. Nah, Pak Agus nggak boleh sombong. Tetap menyujudkan diri itu sebagai hamba. Kalau Pak Agus ditempatkan di sana, berarti Tuhan punya rencana dan beban bagi orang-orang. Justru Pak Agus ini menjadi alat Tuhan yang efektif. Bisa berkarya lebih hebat. Seorang pengacara akhirnya menjadi anggota dewan. Kita senang juga. Jangan puas, wah jadi anggota dewan, jadi lupa, bahaya. Ya. Ya, kita bersyukur. Bila perlu kita bisa jadi gubernur. Kalau jadi gubernur kita bisa buat lebih efektif. Kita bisa menolong orang lebih banyak. Kalau jadi Pak David Adam cuma bisa menolong jemaat 500 orang. Kalau jadi gubernur yang ditolong itu 10 juta warga DKI. Atau 15 juta sekarang. Nah, itu kan lebih efektif. Kasih itu juga tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, kasih itu selalu yang dilakukan itu pasti sesuatu yang memuliakan Allah. Yang memuliakan Allah. Dia tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan kasih menutup segala sesuatu dan percaya segala sesuatu
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita bisa melakukan bagian ini, kita adalah orang-orang yang benar-benar mengenakan kasih Kristus. Dan orang yang hidup dalam kasih Kristus adalah orang yang paling bahagia. Karena kebahagiaan hidupnya adalah Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber sukacitanya. Biar melalui sharing malam ini saya rindu biar kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya, demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami mengasihi kepada siapapun, terutama kepada Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami sadar itu kemurahan-Mu. Ajar kami mengasihi Tuhan setiap orang, termasuk orang-orang yang telah melukai kami. Biar malam ini menjadi malam pemulihan. Kami mau mengampuni setiap orang yang telah melukai kami, dan Tuhan berkati mereka. Memang kami mudah mengucapkan ini, tetapi malam ini kami mau mengenakan kasih Kristus dan mempraktekkan di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus jamah kami dan ubahkan kami agar kami menjadi manusia yang selalu menyukakan hati-Mu. Materaikan kebenaran-Mu yang kami dengar malam ini agar sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, saya serahkan ke Pak David Adam atau Pak Rasma Sitepu, silakan. Ya, terima kasih Pak Kasan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kita memandang kasih Tuhan dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Memang tidak mudah, tapi malam hari ini kita diingatkan lagi kita giat selalu dalam mempraktekkan kasih, karena memang itulah ajaran yang diajarkan Tuhan kita. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kita belajar kebenaran malam hari ini, juga khususnya Pak Kasan yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memakai Pak Kasan khususnya sebagai gembala di GSKI Surabaya ya. Oke, kita akan akhiri acara kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembelajaran kami malam hari ini, khususnya apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pak Kasan Tuhan. Kami bersyukur biarlah apa yang kami dengar, kami pelajari, apa yang Tuhan pesankan bagi kami malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan itu boleh mengubah hidup kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bagaimana memiliki gaya hidup-Mu, memiliki kasih seperti Allah mengasihi kami, demikian juga kami mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat Pak Hasan yang bulan depan akan pindah ke Surabaya untuk mengembalakan domba-domba-Mu di sana Tuhan. Seberapa banyak yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan akan memakai Pak Hasan, mengurapi Pak Hasan untuk memenangkan banyak jiwa di sana demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai, memberkati Pak Hasan, berkati pelayanannya, keluarganya yang ditinggalkan di Jakarta juga Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Salam ya.
Pak semua, Pak Ronald, semuanya. Bapak Ibu, Pak Sam, Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Kenal semua. Tuhan berkati semua. Terima kasih, Pak. Mas Andi, selamat malam. Malam. Di sini Pak ya. Oke, thank you. Dukung doa ya. God bless. Amin. Oke, thank you.